Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Arga di Keditech Channel. Jadi guys, pada tanggal 15 September 2020 kemarin, Apple tuh baru aja ngerilis sebuah smartwatch-nya, tapi yang versi ekonomisnya guys. Bagi yang penasaran, simak terus video ini. Jadi guys, ini adalah smartwatch versi ekonomis dari Apple, Apple Watch SE. Jadi di sini gua pilihnya yang ukuran 40 mm, terus ini warnanya yang space gray dan untuk strapnya ini yang warna hitam. Udah di boxnya ini nggak ada apa-apa lagi ya, tulisannya dari depan ini cuma gini aja, nggak ada apa-apa lagi. Di samping kanan kirinya juga gini aja, kosong. Udah, dan sekarang langsung aja gua unboxing. Oke guys, sekarang langsung aja gua unboxing dengan narik dari black peel-nya ini. Ya seperti kita tahu ya, kalau kita beli produk Apple, kita tuh udah nggak perlu lagi yang namanya cutter atau gunting untuk buka segelnya ini. Ini udah disediain black peel-nya, jadi ini tinggal kita tarik. Oke. Nah guys, jadi cuma gitu aja kalau kita buka segelnya dari produk Apple yang baru. Ini gua buang dulu. Dah, langsung aja gua buka. Jadi ini cara bukanya adalah kita tinggal kayak gini, terus ininya gini. Udah deh guys, langsung kebuka. Nah, set. Wow. Apple Watch ini gue beli seharga 5.250.000 di toko keliling. Toko ini tuh selalu gue andelin ketika gue beli produk-produk Apple ya. Udah berbagai produk Apple nih, kalau kalian lihat di belakang gue ini semua gue beli dari toko keliling. Dan harganya cukup murah menurut gue. Dan yang gue suka, dia ini bisa COD guys. Dan bayarnya itu setelah kita cek fisik dari barangnya itu guys. Jadi nggak usah takut dibohongin. Kalau kita udah yakin sama barangnya, baru deh kita transfer ke sellernya. Thank you toko keliling udah support selama ini. Oke, sekarang langsung aja gue buka. Ini ada dua kardus di dalam sini. Ini untuk strapnya dan ini untuk Apple Watch-nya. Oke, gue buka dulu kardus yang ini. Nah, oke guys, di dalamnya ini udah pasti ada Apple Watch-nya. Nah, tapi kalau di versi yang SE ini mungkin karena ekonomis ya. Jadi dia tuh bungkusnya ini nggak pakai bahan silikon gitu atau bahan rubber gitu ya. Kalau di Apple Watch 4 saat gua unboxing saat itu ya, itu bahannya tuh bungkusnya ini dari kayak bahan katun-katun gitu guys. Kalau ini cuma dari bahan plastik aja. Oke, ini gua kesampingin dulu. Lalu di dalamnya ini kita ada paperwork-nya gitu. Ini nggak dapat stiker nih guys, tuh udah nggak ada stikernya lagi. Oke, ini gua kesampingin. Lalu ada magnetic charging-nya. Tapi sayangnya karena Apple sekarang lagi support Go Green, kita udah nggak dikasih lagi wall charger-nya guys. Jadi kita cuma dikasih magnetic charging-nya aja. Lalu gua akan buka lagi dari strap-nya. Ini cara buka strapnya. Nah, di sini ada green peel-nya juga guys. Jadi ini tinggal kita tarik gini, ini ya. Ini green peel-nya. Jadi nggak perlu pakai cutter atau pisau atau gunting. Kita cukup tarik green peel-nya. Set, buka deh. Ini cara bukanya adalah ini agak ribet guys. Oke, jadi ini kita buka gini. Nah, tuh. Udah deh kebuka guys. Nah, set. Di sini karena gua belinya yang versi biasa bukan yang versi Nike ya, jadi strap ini cuma yang hitam-hitam biasa gini guys. Ini ada dua ukuran, untuk yang pergelangan tangannya yang besar dan ini untuk pergelangan tangannya yang kecil. Oke, sekarang langsung aja gua setup dulu nih si Apple Watch-nya dan gua akan coba pasangin strapnya ini. Karena ukuran tangan gue yang lumayan besar, gua akan pakai strapnya yang besar juga. Oke, sekarang langsung aja gua pasang strapnya. Ini buat copotin segelnya. Nah, ini gue copotin dulu nih si Apple Watch-nya nih dari bungkusnya ini. Gua sangat berhati-hati biar nggak
foto dan biar segel ini tetap utuh, guys. Taruh sini. Nah, ini adalah Apple Watch SE, guys. Nah, ini ukuran 40 mm karena Apple Watch ini itu sebenarnya buat adik gue. Dia tangannya agak kecil dan dia mintanya yang 40 mm, guys. Sekarang gue pasangin dulu strapnya. Karena gue pakainya di tangan kiri, jadi ini posisinya ada di tombolnya, ada di sebelah kanan ya, guys. Biar mudahin gue kalau mau pencet-pencet programnya. Sekarang gue pasangin dulu strapnya. Terus ini di bagian atasnya. Udah deh, guys. Dan sekarang gue akan coba review si Apple Watch ini, dan sebelumnya gue akan setup sedikit. Oke guys, sekarang langsung aja gue nyalain si Apple Watch ini. Ini jadi tinggal tahan tombol yang ini ya, di bawah ini. Udah tuh, dia udah nyala. Dan gue akan coba pairing si Apple Watch ini ke iPhone XS gue. Oke, sembari dia nunggu loading, gue akan jelasin sedikit dari spesifikasi si Apple Watch SE ini. Jadi guys, si Apple Watch SE ini punya dimensi 40 mm x 34 mm x 10,4 mm, guys. Lalu untuk beratnya sendiri ini tuh cuma 30,5 gram. Lalu untuk displaynya sendiri dia nih udah pakai bahan keramik gitu ya, dan untuk belakangnya nih juga pakai keramik, dan untuk frame-nya dia ini udah full aluminium. Terus dia ini udah punya kemampuan water resistant 50 meter, guys. Lalu untuk displaynya, si Apple Watch SE ini sudah dibekali dengan Retina display dengan tipe LTPO OLED dengan 1000 nits. Jadi kalau di bawah sinar matahari dengan kecerahan 1000 nits, kalian tuh udah nggak usah takut lagi kalau layarnya ini tuh kalah dengan sinar matahari, guys. Lalu karena gue pilihnya yang 40 mm, size untuk displaynya ini punya ukuran 1,57 inci dengan resolusinya 394 x 324 pixels. Dan density-nya itu adalah 326 dpi, guys. Lalu untuk chipsetnya sendiri, Apple Watch SE ini sudah dibekali dengan chipset Apple S5. Chipset ini tuh sama persis dengan yang dipakai di Apple Watch Series 5. Lalu untuk CPU-nya dia sudah dual core dan GPU-nya dia pakai Power VR. Untuk OS-nya sendiri bawaannya ini udah pakai watchOS seri 7, guys. Dan untuk memorinya Apple Watch SE ini sudah dibekali dengan kapasitas 32 GB dengan RAM-nya ini cuma 1 GB, guys. Jadi kalau kapasitas memori 32 GB kalian tuh bisa naruh beberapa lagu di Apple Watch ini. Oke guys, karena ini perlu di-charge, jadi gua akan reviewnya nih sambil gue konekin charger ya, guys. Oke guys, sekarang langsung aja gue pairing si Apple Watch ini. Ini sembari gue charging ya, sama iPhone XS gue. Nah, ini tuh karena dia dalam ekosistem Apple, jadi ketika gue deketin Apple Watch ini di iPhone gue langsung ke detect, guys. Ini gue tinggal klik continue. Terus gue pilih setup for myself. Nah, di sini gue harus scan barcode. Gini guys, gue harus tahan dulu, mungkin agak jauh. Udah deh guys, dia langsung paired, guys. Nah, ini gue pilih aja setup as new Apple Watch karena ini buat adik gue. Jadi nanti setelah gue review ini gue akan restore ke semula, guys. Oke, gue pilih setup as a new Apple Watch. Lalu di sini dia nanya pakai di tangan sebelah mana. Gue pilih tangan kiri. Oke, sekarang dia lagi connecting dan ini butuh waktu yang agak lama, guys. Oke guys, jadi setelah gue pairing agak lama tadi ya, akhirnya gue masuk juga ke tampilan Apple Watch SE ini, guys. Kalau menurut gue dari segi tampilannya ini tuh nggak ada perbedaannya ya sama Apple Watch series sebelumnya. Tapi walaupun dia keluarnya barengan dengan Apple Watch Series 6, ada beberapa perbedaan atau ada beberapa fitur yang dikurangin dari Apple Watch SE ini, guys. Yang pertama, Apple Watch SE ini belum ada fitur blood oxygen monitoring. Lalu yang kedua, Apple Watch SE ini juga nggak ada fitur ECG. Fitur ECG itu tuh buat
ngukur detak jantung gitu ya. Jadi kalau misalnya saat kita pakai Apple Watch ini, terus ada jantung kita bermasalah, dia akan ingetin kita kalau kita nggak ada respon, dia akan kirim ke emergency kontak yang udah kita set sebelumnya. Dan menurut gue fitur ECG ini tuh belum berlaku ya di Indonesia, jadi baru berlaku tuh di Amerika atau di luar negeri sana lah guys, karena di Apple Watch Series 4 gue ini udah ada ECG-nya dan belum bisa kepake juga di Indonesia. Lalu yang ketiga, displaynya ini belum always on display. Lalu yang terakhir, di koneksi Wi-Fi-nya dia belum support koneksi Wi-Fi 5 GHz. Jadi ini koneksi Wi-Fi-nya masih pakai 2,4 GHz guys. Lalu yang menariknya di Apple Watch SE ini guys, kalian tuh bisa custom si strapnya ini ya. Jadi ada dua jenis strap baru di Apple Watch SE dan Apple Watch Series 6. Ada solo loop dan ada braided loop. Dan dua strap itu bisa kalian custom sesuai dengan ukuran tangan kalian. Customnya tuh langsung di apple.com-nya. Mungkin kalau kita dari Indonesia itu kita bisa pesan ke Singapura dan itu tersedia dari ukuran 1 sampai ukuran 9. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung lihat ke apple.com. Oke guys, jadi kesimpulan dari gue terhadap si Apple Watch SE ini adalah Apple Watch ini layak untuk kalian beli bagi kalian yang punya budget terbatas guys, atau bagi kalian yang baru pertama kali pengen punya smartwatch dari Apple. Karena dengan harga 5,2 juta, fitur yang kalian dapetin tuh udah lumayan banyak. Seperti monitoring buat heart rate, terus untuk olahraga, ini tuh untuk olahraganya ya, jenis-jenis olahraga itu udah banyak banget, sama seperti di Apple Watch 4 atau 5. Lalu di sini juga yang gue suka ada fall detection, jadi ketika kalian jatuh, terus kalian tidak merespon si Apple Watch ini, dia akan hubungin ke emergency kontak yang udah kalian set. Walaupun di Apple Watch SE ini belum ada blood monitoring sensor, lalu belum ada ECG, belum always on display, lalu Wi-Fi-nya masih 2,4 GHz, tapi ini layaklah untuk kalian beli dengan harga 5,2 juta rupiah. Oh iya, untuk harga yang 44 mm di toko keliling, toko yang tempat gua beli jam ini itu hanya selisih 100.000 guys. Jadi untuk yang 44 mm itu 5.350 dan ini yang 40 mm ini harganya 5.250 guys. Oke guys, segitu aja review dari gue tentang Apple Watch SE ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian biar channel gue bisa semakin berkembang. Oke, Arga si Tepu undur diri. See you in my next video and bye-bye.